Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menemukan ide pokok, informasi penting, dan simpulan dari teks laporan pengamatan. Nah, yang pertama, pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan hasil pengamatan berisi 1. Informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan simpulan. Di dalam teks laporan juga terdapat ide pokok. Sekarang kita belajar tentang ide pokok dulu. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Bacalah isi paragraf dengan seksama. 2. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama itu apa? Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok, gagasan, atau inti dari sebuah paragraf. Kalimat utama ini dapat kita temukan di awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Nah, di dalam suatu paragraf kita juga menemukan kalimat penjelas, yaitu kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan kalimat utama. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini ada sebuah paragraf, kita bersama-sama membaca. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong untuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Kita baca dengan seksama dari paragraf ini. Nah, kemudian kita menemukan kalimat utamanya. Kalimat utama paragraf tersebut adalah selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Seperti yang tadi sudah Bu Guru jelaskan, di dalam suatu paragraf ini, untuk menemukan ide pokok, kita harus menemukan kalimat utamanya dulu. Nah, ternyata kalimat utamanya itu adalah ini. Kalimat yang berwarna merah dan terdapat di awal paragraf, yaitu selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Nah, setelah kita menemukan kalimat utamanya ini, kita dapat menemukan ide pokoknya. Nah, ide pokok paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Ide pokok ini kita temukan dari kalimat utama, ya. Kemudian yang ketiga, kita akan mencari atau akan belajar tentang simpulan teks laporan. Simpulan adalah ikhtisar hasil dari suatu teks. Berikut langkah-langkah membuat simpulan. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi suatu pernyataan akhir. Nah, paragraf yang tadi masih ingat ya? Ini ada paragraf tadi yang sama. Informasi penting dari paragraf di atas adalah 1. Singkong termasuk makanan pokok masyarakat Indonesia. 2. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. 3. Bagian tanaman singkong yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Jadi anak-anakku, sebelum kita mencari kesimpulan dari paragraf ini, kita harus menemukan informasi penting dulu dari paragraf ini. Tadi ya, 1. Singkong termasuk makanan pokok masyarakat Indonesia. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Kemudian bagian tanaman singkong yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar.
Nah, kita kemudian bisa menemukan atau bisa menyimpulkan teks paragraf tersebut. Kesimpulannya adalah singkong merupakan umbi-umbian yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, dari satu paragraf ini kita dapat menemukan ide pokok, kita juga dapat menemukan kalimat utama, dan yang terakhir kita dapat membuat kesimpulan. Nah, ciri-ciri kesimpulan yang baik itu yang bagaimana? 1. Mudah dipahami pembaca. 2. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. 3. Kalimat yang tidak berbelit-belit. Kemudian yang keempat, berisi pokok pembicaraan. Yang kelima, berupa fakta dan jelas. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian dari materi yang Bu Guru berikan tadi, kalian bisa mengerjakan soal latihan berikut, yaitu penugasan 1-1. Kalian bisa menuliskan jawabannya di buku tulis dengan tulisan yang rapi dan jelas. Kemudian penggunaan huruf kapital juga harus jelas. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.